Hai Besti Online, selamat datang kembali di vlog saya. Dan vlog kali ini perjalanan kami ke Danau Kelimutu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi saya trip ke Danau Kelimutu kali ini dengan saya punya 3 ponakan. Mereka anak mahasiswa semua. Tiga-tiganya kuliah di Kupang. Jadi setelah sekian tahun saya merantau, akhirnya bisa trip bareng mereka. Dan kalian tahu bahwa dulu mereka itu masih ingusan, masih saya kasih mandi, kasih pakai pakaian, dan sekarang mereka sudah mahasiswa, jadi sudah bisa jadi bestie. Jadi perkenalkan, ponakan saya namanya Putri, Tita dengan Bayu. Putri dengan Bayu kuliah semester 7 dan Tita semester 2. Jadi kami keluar dari rumah itu tuh sudah mau hampir jam 6, setengah 6 tepat kami keluar dari rumah. Dan itu pun buru-buru karena niat awalnya tuh jam 5, tapi telat bangun. Akhirnya berangkatnya hampir setengah 6. Sampai-sampai kopi pun minum di jalan. Ini kami sudah mau masuk Kecamatan Datu Soko. Jadi saya tidak sempat nge-record pas keluar dari rumah karena memang terburu-buru oleh keadaan dan waktu. Sumpah ini tuh dingin sekali dan saya tuh sampai menggigil. Dan kalian lihat sawah-sawah ini artinya sudah memasuki Datu Soko. Wilayah Kecamatan Datu Soko. Pokoknya seindah itulah, seperti yang kalian tahu. Dan kesalnya tuh kayak sepanjang jalan tuh banyak anjing. Bukan kesal sih, cuman kayak bagaimana begitu tuh, kayak kita mau sengsara pokoknya. Banyak anjing, banyak sapi dalam perjalanan, ya begitulah namanya di desa. Keadaannya tuh sangat rentan dengan peliharaan. Dan ini tuh anak-anak sekolah dalam perjalanan mau ke sekolah, maklum lah. Sumpah anak-anak sekolah mereka di sini tuh sangat-sangat sopan. Jadi pas ketemu dan kita di jalan tuh mereka akan bilang selamat pagi kakak, begitu. Pokoknya sangat-sangat sopan. Ini masih di Datu Soko. Kalian bisa menikmati indahnya perjalanan, indahnya view dalam perjalanan maksudnya. Jadi itu di depan saya punya ponakan Putri dan Tita, mereka pakai motor Matic. Dan saya dengan ponakan yang cowok Bayu di belakang. Jadi sambil menikmati perjalanan, sambil dengan obrolan-obrolan kecil, benar-benar sangat menikmati. Ini kami berhenti di Datu Soko. Ini pokoknya di dekat terminal kalau tidak salah, lewat cabang terminal sedikit. Lewat cabang yang mau ke Pantai Utara sedikit. Jadi kami sempat berhenti di sini beli aqua dengan snack. Jadi kebetulan saya punya ponakan juga tuh dingin, jadi dia sempat beli kaos kaki untuk pakai tahan di tangan. Karena dia bawa motor, dingin sekali sumpah, sangat dingin. Sampai menggigil di atas motor. Jadi meskipun dingin masih tetap ngevlog. Jadi itu ponakan saya itu Tita, itu sebelahnya Putri. Dan kebetulan Bayu lagi telepon, itu di belakang. Dia lagi telepon. Dan kita sempat istirahat sebentar di sini. Jadi kebetulan mereka say hi ke vlog saya. Perasaan dulu kalian masih kecil tuan. Sekarang jadi bestie lagi. Kurang ajar. Sebenarnya serem bertumbuh ke atas juga bertumbuh ke samping. Di mantan di luar Datu Soko. Oh, mantap. Tapi mereka di atas kampung pusat induk apa sih? Di kampung adat. Kampung adat. Aneh, orang dingin di kaki, dingin di tangan. Bibi dingin tangan sekali. Bibi tadi itu gemetar dingin di toh? motor. Oh, Gak apa-apa. ya, gemetar nih, dingin sekali. Ini tuh lah. Oh, oke.
jalan terus jangan tahu. Jangan. Tahu tuh mulut orang Itu tua. tadi saja orang pakai sepatu. Orang pakai sepatu, kalian pakai sendal. Kalau tahu saya dingin tangan ini. Bibi jo pikirku tidak dingin karena sudah kita kelar siang toh. Ini pas masuk itu Wolo nih Tuhan nih dingin ngeri nih. Ya asli orang betul. Sampai di belakang tuh di motor hampir kayak begini tuh. Gemetar. Ini kartu ya. Kalau era juga mah terlalu ke kampung ya. Kami masih di itu di belakang saya ada bab tua, ada ayak pasir. Mungkin ada kerja rumah atau kerja apa kebutuhan. Aduh ada anjing jalan-jalan pagi maklum. Ada itu Oto kayaknya mungkin mau ke Maumere kah atau kemana begitu. Kurang tahu. Maksudnya dari Maumere. Aduh. Pokoknya masih tunggu Bayu telepon pacarnya karena mau tanya soal bahan penelitian mereka toh. Jadi ya kita menunggu. Ini tadi tuh ini baju hampir tegak. Emang orang sebentar ke atas. Sampai itu Om tegur tuh, itu Om bilang ada baju. Hai kita di lampu merah melati atas orang tegur bibi. War ini baju kayak tidak kelihatan. Akhirnya setelah 15 menit kami berhenti di Detusoko, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Moni. Dan ini view pas melewati Detusoko. Ya, tidak terlalu beda jauh sih karena Detusoko itu tuh terkenal dengan yang namanya sawah. Jadi kalian melihat sawah-sawah terbentang luas dan lereng-lereng bukit terpapar nyata. Begitulah pemandangan di wilayah Detusoko dan sekitarnya ini. Indah bukan? Ya sama seperti saya. Oke, kalau tadi pemandangannya indah melewati Detusoko dan sekarang kita sudah masuk cabang yang mau ke Danau Tiga Warna. Saya senang sekali teman-teman karena ini tuh pertama kali perdana Eke pergi ke Danau Kelimutu. Pokoknya tidak sabar, sangat-sangat tidak sabar untuk melihat keindahan Danau Kelimutu alias Danau Tiga Warna yang sangat terkenal di seluruh pelosok wilayah Indonesia ini. Tidak lupa saya memaparkan keindahan wajah saya ini meskipun tercover dengan masker dan ribbon. Jadi ya, tidak salah juga kan? At the end of the day, kami memasuki pintu gerbang kemerdekaan dan kebesaran negara Republik Indonesia, yaitu pintu gerbang menuju ke danau. Ini kan masih jauh sih sebenarnya. Jadi di sini tuh Bayu lagi telepon mengabari ibu negara di rumah. Habis check in dan dapat 6 tiket, 2 motor, 4 makhluk hidup. Let's get in. Jadi setelah melewati pintu gerbang, kami sempat berhenti karena ada satu ponakan saya mau melakukan penelitian terhadap burung. Salah satu burung ini adanya di Danau Kelimutu, di area Danau Kelimutu namanya burung gerugiwa. Karena dia ambilnya biologi murni, jadi otomatis kan pasti berhubungan dengan tanaman, alam, dan segala macam. Jadi ya sudah. Perjalanan ini juga termasuk Dia tidak keluar ya? perjalanan penelitiannya dia. Jadi ya sudah kita menemani. Bonusnya saya melihat Danau Kelimutu begitu. Setelah kami melakukan penelitian di bawah tadi, akhirnya lanjut perjalanan lagi. Dan ini sepertinya sudah mau memasuki parkiran dan akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki mendaki ke atas danaunya. Ya sini hampir jatuh. Tidak jatuh sih sebenarnya, cuman motor tidak bisa mendaki saking beratnya. Maklum, soalnya muat karung beras ini nih. Akhirnya tibalah kami di parkiran dan ini sudah mau berjalan kaki menuju ke atas. Dan ini view di sekitar, kalian bisa lihat parkiran menuju ke Danau Kelimutu. Itu ada jualan makanan, di sana ada musola, toilet dan segala macam. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan ke atas, temani kami mendaki. Ini orang-orang satu keluarga, mereka pakai pick up. Jadi mau datang berwisata. Mau ke situ? Itulah pemandangannya. Jadi kebetulan kami tiba di sana pagi, jadi belum terlalu banyak orang. Saatnya mendaki ke atas. Ini harus naik tangga, jangan lupa bawa air. Ini ada kerutu-kerutu saya di depan.
vlog pas di ujung. Dan perjalanan naik tangga dimulai. Mendaki gunung. Ini bukan. Hah? HP saya, kamu Di mana? jangan kurang ajar lah. Hai, mereka sembunyi pasti. Sumpah nih HP jelek-jelek begitu. Tidak mungkin. Ini bekas ini bekas apa tuh ini? Oh. Bekas obat. Tadi sikat tidak? Sikat. Ke Tapi di sini belum sikat. Oh. Takut. Tidak, Pak. Dia tidak Aku. dia tidak mematikan. Itu menggelikan. Makanya sebentar pulang bersikat. Terpapa. HP saya aku. Dia tidak tapi bukan Ih, HP saya. Ini ada dua ponakan saya drama, sembunyi-sembunyi HP. Jadi mereka dua ini selalu kemana saja, apa saja pasti drama. Namanya kakak beradik pasti begitu. Ujung-ujungnya tetap saling sayang toh. Sumpah ini suara burung tuh menggemaskan sekali. Suara burung yang indah bukan burung yang lain. Ini masalahnya burung yang indah, burung yang buruk tidak bersuara. Ini kami memasuki penantian pertama. Pokoknya di sini tuh ada kayak arboretum begitu, kayak jenis-jenis flora toh. Kalian bisa baca ada penjelasannya. Saya juga bingung dan tidak tahu cara menjelaskannya seperti apa. Takut salah lagi. Pakai terus panjang ke atas, tuh itu kan tertutupan celana Sen. Iya, jangan bisa ke boboho. Justru itu yang bikin jatuh nanti. Tidak bisa sedikit dah sama. Oh, aku mau pakai air, ayo, Bayu. Kenapa? Wah, itu obat. Albotil tetes dia punya sariawan tuh. Oh, oleh Bayu tidak sikat ke sampingnya juga nah tadi. Oh, pantesan. Harus, pokoknya sikat pelan-pelan lah maksud tidak. Ju. Nah, Ju ada di mana-mana. Bagus. Kita harus mendaki melewati tangga-tangga ini. Baru betul. Ini nih. Suaranya ada. Ini dia. Saya bilang terus sana tadi. Saya lihat. Ini bayi terbang. Bukan. Itu burung pipit. Kami sedang melakukan penelitian burung gerugiwa. Oh Tuhan, capek ya. Pelan-pelan Putri. Jadi kami tuh kayak shock begitu dengar suara gerugiwa itu, karena saya punya ponakan kan mau penelitian gerugiwa toh. Jadi tapi dia tuh punya suara ada, tetapi susah sekali untuk menemukan bentuknya tuh seperti apa tuh, susah sekali. Ini memasuki rute penantian yang kedua di The Land of Mystical Beauty, Kelimutu National Park and the Forest, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada Jadi seperti ini bentuknya. Iya, susah. Tidak, jam 10 bahkan jarang. Bahkan sebelum jam 10. Jam 9 gitu. Atau jam 5 sore, itu pun jarang. Kalau mau kita jam sore di sini boleh sih. Jadi kalau seandainya kita yang pengen tahu apa sebenarnya yang ada di sini, kita bisa baca-baca ini nih, ada mereka menjelaskan dengan sangat-sangat detail gitu kan. dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia. Karena memang kan
banyak turis juga yang datang tuh. Jadi tidak mungkin kalau hanya dalam bahasa Indonesia. Yang ada nanti mereka buta bermeleh. Terus ini ada panah. Ini panah ke atas menuju ke Danau Kelimutu. Terus ada titik koordinatnya juga. Arah bawah itu menuju ke jalur parkir dan jalur evakuasi. Dan juga itu arah ke bawah lagi itu ada sumber mata air atau kayak pokoknya sumber mata air untuk orang-orang di sekitar situ, mungkin di desa-desa situ. Ini titik koordinatnya. Ternyata pas dari parkiran ke atas tuh masih sangat amat jauh sekali. Dan ini orang-orang tuh pada foto-foto di situ, tapi kami memilih untuk melanjutkan perjalanan karena tidak penting-penting sekali foto di situ. Karena yang saya butuhkan adalah untuk melihat danau. Ya, begitulah. Itu juga bagian dari wilayah danau. Kayak begitu tuh tempat itu buat foto. Jadi bisa kelihatan jurang. Jangan Oh, dia pakai bawah gitu. Sumpah, ini Bibi, kemarin saya di sini terbau tuh di atas yang tuh bawah ajam sekali. Apalagi ini sampai di sini pusing. Awas pusing sebentar pakai masker. Nomornya apa yang pertama? Oh ini nomor ya? Anakku sayang. Kemarin jajanan kemarin. Nama murid Ovai. Nama murid Ovai. Ini kembali ada black burung alang di sini. Oh ini. Iya, apa? Naikin ke atas? Burung alang. Tidak Bibi, terbang. Naik ini. Teman-teman, ini sekarang kita sudah mau memasuki, bukan mau lagi, tapi sudah memasuki wilayah Danau Kelimutu. Jadi naik tangga ini untuk melihat danau pertama. Selamat datang di Danau Kelimutu, Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Wow. Oh my goodness. Wow. Wow, unbelievable. Oh, how amazing you are, God. Oh my God. Thank you, Jesus Christ. You made my dreams come true. Wow. Cinca daebak. Aduh, ini sumpah saya penasaran sekali, akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam pagar ini dan melihat ke dalam, dan ternyata jurang sekali. Itu kita lihat dari atas tuh kayak macam hampir dekat di bibirnya tuh, ternyata tidak teman. Itu ke dalam tuh jurang sekali dan itu masih dalam sekali. Aduh, sangat-sangat tidak percaya. Tapi ini nyata maksudnya. Sumpah saya penasaran sekali. Bibi pikirnya kecil padahal besar sekali. Sumpah Bibi pikir tuh begini saja danau. Besar ini. Kayak di kalender misalnya. Oh, kayak di kalender betul tuh. Ini namanya Danau Kelimutu, teman-teman. Danau Kelimutu yang ada di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, salah satu keajaiban dunia. Ini mau presentasi bagaimana? Setelah melihat dua danau di sebelah tadi, Tiwu Atopolo dengan Tiwu Anak Muda alias Ovai no Muri, sekarang kami mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tiwu Atabupu. Dan ini penjelasan tentang Danau Kelimutu yang penuh dengan misteri lah ini. Jadi ini tuh tempat untuk kasih makan nenek moyang tuh. Patika dua buku mata yang artinya kasih makan nenek moyang. Jadi di sini saya berusaha untuk membaca dan memahami penjelasan-penjelasan yang ada di tugu-tugu ini, tapi sepertinya saya juga tidak paham. Intinya ya sekilas balik seperti itulah. Yang penting kalau kalian kesini kalian baca sendiri, kalian pahami. Aduh, kami sudah melewati pendakian yang luar biasa, tapi belum sampai ke puncaknya. Ini sudah memasuki, kalian bisa lihat. Jadi di sini, tahukah Anda bahwa gunung api memberikan produk bagi perekonomian kita? Which is Danau Kelimutu ini dulu tuh awalnya adalah gunung berapi. Jadi itu di bawah tuh danaunya. Itu tadi kami dari sana, sebelah sana. Ini sekarang mau mendaki itu. Mau mendaki puncak gunung. Aduh, berapa ratus tangga lagi ini kita harus mendaki. Katanya dulu ada monyet, kenapa tidak ada monyet Oh, ini monyet terakhir lagi nih.
Dia kayaknya monyet nih Kita harus mendaki. semakin dia tuh berbanding lurus dengan ini apa? Dok, kepala yang capek. Duh, capek sekali Tuhan Yesus. Duh. Finally, akhirnya. Saya sampai di danau. Di Tugu Monumen. OMG. Tadi kami sudah sampai di danau tiga warna. Kalian bisa lihat view-nya, cantik sekali kan? Itu Tiu Ata Polo alias Danau Suanggi. Dan di sana ada salah, itu Ata Pupu. Salah, itu Ata Pupu maksudnya. Itu di sana yang Ata Polo dengan anak muda. Siapa? Mana? Bibi Pukaum, kurang ajar. Lama-lama pusing ini. Jadi sekilas penjelasan tentang Danau Kelmutu ada di sini. Ini pakai bahasa Inggris, jadi kalau tidak mengerti biar terus saya. Saya juga pusing mau terjemahkannya seperti apa. Yang pastinya ini tuh tempat pemberhentian terakhir arwah-arwah orang meninggal. In general, kayak kalau kita kasih penjelasan secara umumnya. Orang muka susah, lapar semua ini nih. Jadi setelah capek di atas tadi, kami melanjutkan perjalanan pulang. Ini kami sudah turun kembali dari atas Tugu. Kami mau pulang. Sampai di rumah nanti masih rusak sampai tidur gini. Sampai baterai mati. Awas, nomor harus ada yang aktif satu. Kayaknya Bibi punya tinggal 20 menit. 20 sampai di bawah numpang cas. Cas di bawah ada. Pas kami sudah sampai di bawah parkiran, lapar, jadi kami mampir makan dulu. Dan listrik padam, jadi kami tidak bisa sampai sama sekali. Oh, tekotak ada. Satu saja. Oh, ternyata masih bisa bikin video ini. Aduh, terima kasih Tuhan. Masih bisa rekam. Biar seperjalanan nanti terus. Oh, ini makanya Bibi mau pecah HP dulu. Di sini tempat parkiran juga termasuk pusat oleh-oleh, jadi yang mau beli kain tenun ende atau apa begitu kas-kas dari sini bisa beli di sini. Dan pastinya harganya juga terjangkau. Oh, Bibi bawa dan kopi ke atas Kalian tunggu sini. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Ini tahun terakhir kalau misalnya selesai cepat. Bisa ini tahun. Kami lagi makan dan Satu makanan. Ya kan dari kau isi terus makanan kita. Kritik mama. makan. Habis atau habis. Ini kritik apa? Lagi berapa tahun mau tahu Ini pisah. Dan finally kami pulang. Ini sudah dibawa jauh. Dan perjalanan untuk pulang ke Ende, kembali ke rumah. Dan otomatis kayaknya tidak mungkin ke record sampai tiba di Ende karena baterainya sekarat sekali. Hanya mungkin sekitar 20%, saya juga tidak sempat cek lagi. Ih, lucu. Gemoy sekali sumpah.
banyak. Tadi jauh masuk ke dalam tuh ada yang kering satu keluarga nih. Iya kayak Jadi kami sudah dalam perjalanan mau pulang. Jadi otomatis ini adalah perjalanan yang sama yang tadi kami lewati dalam perjalanan dari Ende menuju ke Danau Kelimutu. Dan mungkin tadi ada yang saya tidak sempat ke record, tempat-tempat yang tidak sempat saya record dari sana, saya record dari sini. Kebetulan masih ada baterainya toh. Jadi ini Ndu Aria, pasar Ndu Aria. Jang dang dedang deng deng gitu. Halo orang Ndu Aria, salam kenal. Mungkin jodoh saya ada di sini. Pokoknya itu sudah. Dan cerita lucunya lagi tuh. Sudah ya kalau begitu, selamat menikmati perjalanan dan temani kami sampai tiba di Ende. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin kalau saya lagi rajin-rajin nanti saya buat lagi video selanjutnya. Maklum belum pro, jadi asal-asal bikin video sebenarnya. Ini tuh berdasarkan konsep yang garis lurus tanpa bengkok. Jadi begitulah cerita perjalanan kami hari ini dari Ende menuju ke Danau Kelimutu. Terima kasih, bye bye.